Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara sholat di perjalanan, yaitu ada yang cara kedua, yaitu dengan cara dikosor, ya, namanya sholat kosor. Apa artinya? Sholat kosor adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, ya. Jadi sholat, pinter. Melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ingat ya, yang boleh diringkas itu hanya sholat yang 4 rakaat saja. Jadi sholat apa yang jumlahnya 4 rakaat? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, jadi hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Yang selain itu, berarti yang sholat maghrib dan sholat subuh nggak boleh dipendekkan. Ya, tetap 3 rakaat kalau sholat maghrib dan tetap 2 rakaat sholat subuh. Ingat ya, yang boleh dikosor atau yang boleh diringkas itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 Allah berfirman yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqosor sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi surat ini menjadi dasar boleh sholat itu dikosor. Kalau apa? Kalau dalam kondisi takut diserang orang-orang kafir. Nah, kalau di surat ini begitu ya bunyinya ya. Kalau kamu takut diserang orang kafir, maka boleh kamu mengqosor sholatmu. Ya. Atau juga apabila kamu bepergian. Ya, jadi syaratnya ada 2. Syaratnya apa? Boleh mengqosor sholat itu. Yang pertama, dalam perjalanan yang jauh. Sama seperti syarat jamak ya. Dalam perjalanan yang jauh, minimal jaraknya berapa? Paling sedikit 81 km. Jadi kalau kurang dari 81 km belum boleh mengqosor sholat. Ya, ingat ya, jaraknya minimal 81 km. Dan perjalanan tersebut bertujuan untuk hal yang baik, bukan untuk bermaksiat. Ya, misalnya untuk sekolah, ya, untuk bersilaturahmi, ya. Nah, itu boleh. Ya. Dan apa? Harus dilakukan setelah melewati batas desa. Ya, jadi misalnya Nazira, Ustazah nggak tahu ya kalau di Jepang namanya apa wilayah-wilayahnya. Misalnya kalau di Indonesia nih, Nazira tinggalnya di Magelang. Lagi di Magelang. Terus mau ke Jakarta misalnya. Nah, itu kan jaraknya sudah lebih dari 81 km. Berarti Nazira harus keluar dulu dari Magelang, harus melewati Magelang dulu. Kalau masih di dalam kota Magelang, itu belum boleh melaksanakan sholat dengan cara dikosor. Harus keluar dulu dari kota Magelang, gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Setelah melewati batas desanya, sudah keluar dari wilayahnya. Nah, itu dari syarat yang pertama, jaraknya minimal 81 km dalam perjalanan yang jauh. Kemudian yang kedua, boleh sholat dengan cara dikosor itu kalau apa? Dalam keadaan yang ketakutan atau khawatir, misalnya dalam kondisi perang. Tadi ayatnya ya, kalau kamu takut diserang orang-orang kafir, maka boleh sholat dengan cara dikosor. Berarti ini apa? Dalam kondisi perang, boleh sholat dengan cara dikosor. Boleh juga dalam kondisi sakit, ya, sakit, tapi sakit yang benar-benar nggak bisa
nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau cuma sakit masuk angin biasa atau sakit pilek biasa masih bisa main-main, nah itu belum, nggak boleh sholat di qashar ya. Terus dalam kondisi apa lagi? Hujan deras, angin topan, dan bencana alam seperti gempa bumi misalnya, ada tsunami misalnya, ya seperti itu. Ya, jadi dua syaratnya. Orang boleh mengqashar sholat kalau dalam perjalanan yang jauh dan dalam keadaan ketakutan. Nah, kemudian, itu kita sudah belajar tentang apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Sholat jamak itu sholatnya digabung, tapi jumlahnya tetap, ya, 4 rakaat, 4 rakaat. Tetap, jumlahnya tetap, tidak ada yang dipendekkan. Tapi kalau sholat qashar berarti sholatnya dipendekkan. Yang boleh dipendekkan hanya yang jumlahnya 4 rakaat saja. Ya, kalau yang 3 rakaat dan 2 rakaat nggak boleh dipendekkan lagi. Ya. Kemudian sekarang bagaimana praktek sholat jamak dan qashar? Bagaimana caranya? Ya. Nah, jika telah memenuhi syarat sah sebagai rukhsah, tadi ya, syaratnya 2 ya, dalam perjalanan jauh dan dalam kondisi ketakutan. Nah, kalau syaratnya ini sudah terpenuhi, misalnya kita sedang perjalanan jauh, mau ke Jakarta misalnya ya. Nah, selain dijamak, sholat fardu itu juga bisa diqashar atau bisa dua-duanya, jamak qashar. Jadi sholatnya dipendekkan dan digabung waktunya. Ya, berarti misalnya sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib nggak bisa diqashar, tapi bisa dijamak. Ya, berarti kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Misalnya kita mau mengerjakannya jam 10 malam. Berarti sudah masuk waktu isya ya, sudah selesai waktu isyanya. Berarti ini namanya sholat jamak takhir qashar. Ya, 3 nih. Sholatnya digabung di waktu isya, ya, dan diqashar. Berarti caranya bagaimana? Sholat maghrib dulu 3 rakaat, karena nggak bisa dipendekkan ya. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah selesai langsung berdiri lagi, niat sholat isya 2 rakaat dengan cara diqashar. Nah, ingat, niatnya jangan sampai lupa ya, niatnya jangan sampai lupa. Aku niat sholat isya di jamak qashar. Ya, niatnya jangan sampai lupa. Ya. Karena ini yang niat itu yang membedakan perbuatan. Ya. Sholat 2 rakaat nanti dikira sholat subuh. Kalau nggak baca niat. Ya, jadi niatnya jangan sampai lupa. Ya. Baik, sekarang kita baca dulu penjelasannya. Cara mengerjakan sholat jamak. Yang pertama, bagaimana cara melaksanakan jamak takdim. Berarti jamak yang di waktu pertama, di awal. Misalnya, kita ambil contoh sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur dulu 4 rakaat, ya. Kemudian setelah selesai, salam, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri lagi dan niat sholat asar 4 rakaat. Ini jamak saja ya, tidak diqashar. Ya, caranya bagaimana? Niat. Ya, baca niat jangan lupa. Niat, saya niat sholat duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar. Ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Boleh niat di dalam hati dengan bahasa Indonesia, boleh. Dibacanya di dalam hati. Kalau mau lebih baik lagi, biar dicatat malaikat, berarti kita ucapkan niatnya. Ya, biar malaikat bisa mencatat. Gimana niatnya? Saya niat sholat duhur digabung dengan sholat asar 4 rakaat. Jamak apa? Jamak apa dulu? Jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Kemudian sholat seperti biasa, takbir, Allahu Akbar. Ya, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah seperti biasanya, seperti sholat duhur seperti biasa. 4 rakaat. Ya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri lagi.
Nggak boleh ngobrol dulu. Nggak boleh ngomong apapun. Baca doa juga nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada jeda. Nggak boleh ada jaraknya dari sholat yang pertama. Ya, nah, langsung berdiri lagi dan niat sholat yang kedua. Sholat apa? Jadi sholat asar. Ya Allah, aku niat sholat asar 4 rakaat digabung dengan sholat duhur. Ya, dijamak dengan sholat duhur. Lillahi ta'ala. Langsung berdiri lagi seperti biasa sholat asar 4 rakaat. Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau dijamak, sholatnya digabung, itu nggak boleh ada jedanya. Nggak boleh ada jaraknya. Misalnya mau pipis dulu, nggak boleh. Jangankan pipis, baca doa aja nggak boleh. Baca zikir astagfirullah aja nggak boleh. Ya langsung berdiri lagi. Ya, karena apa? Karena nanti kalau dijeda, namanya bukan sholat jamak lagi. Tuh, ya. Jadi sholatnya nggak sah. Ingat ya, nggak boleh ada jaraknya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Itu ya. Nah, ini dia penjelasannya. Setelah salam pada sholat yang pertama, harus langsung berdiri. Tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan. Misalnya, zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain-lain. Itu nggak boleh. Harus langsung berdiri. Nah, sekarang tadi sholat jamak takdim. Jamak yang di awal waktu. Sekarang bagaimana cara melaksanakan sholat jamak takhir? Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Gimana kira-kira caranya? Caranya gimana sholat jamak takhir? Mau menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya jamak takhir. Gimana berarti? Dikerjakan di waktu apa kalau jamak takhir? Isya. Ya, kalau jamak takhir itu berarti sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakannya di waktu isya. Nah, bedanya kalau jamak takhir ini boleh mau sholat yang mana dulu boleh. Ya, boleh kita melaksanakan sholat yang maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian baru sholat isya 4 rakaat. Nah, boleh juga sebaliknya. Boleh juga sebaliknya. Jadi kita sholat isya dulu 4 rakaat, baru setelah selesai sholat isya berdiri lagi untuk sholat maghrib. Jadi isya dulu, baru maghrib. Itu juga boleh. Itu kalau sholatnya jamak takhir. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya niat sholat jamak ya, maghrib dulu. Ini kira-kira mau maghrib dulu nih ya. Baca niat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya dengan jamak takhir. Kemudian takbiratul ihram seperti biasa ya. Sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Setelah selesai salam langsung berdiri lagi dan niat sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Saya niat sholat isya 4 rakaat digabung dengan sholat maghrib dengan jamak takhir. Itu ya, bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh baca niat bahasa Indonesia. Di dalam hati ya niatnya ya. Nah, kemudian takbiratul ihram, sholat isya 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Nah, itu tadi cara sholat jamak ya. 4 tetap 4 rakaat sholat isyanya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mengqosor sholat? Gimana kira-kira cara kalau mau mengqosor sholat? Ya, caranya sama, hanya niatnya yang sedikit berbeda. Saya niat sholat duhur 2 rakaat diqosor. Jadi disebutkan nih, saya niat sholat duhur 2 rakaat diqosor. Ya, dibaca niatnya seperti itu. Harus yang jelas niatnya. Jangan paling Allah tahu. Nggak gitu.
Ya, memang Allah Maha Tahu. Ya, memang Allah Maha Tahu. Tapi semua perbuatan kita itu yang membedakan adalah niatnya. Meskipun Allah tahu kita ini lagi sholat kosor. Kok sholat duhur jadi 4 rakaat? Allah tahu kalau kita sedang mengkosor. Tapi yang membedakan kenapa sholat duhurnya jadi 2, ya, yang membedakan perbuatan kita itu adalah niatnya. Tetap harus kita ucapkan niat itu di dalam hati, ya. Saya niat sholat duhur 2 rakaat dengan cara dikosor. Ingat, itu harus diucapkan di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, kemudian salam. Itu kalau kita mau mengkosor. Nah, boleh juga kita pilih salah satunya. Misalnya kita mau mengkosor sholat, tapi nggak dijamak. Jadi hanya dipendekkan saja. Misalnya kita bepergian ya. Kita bepergian dari Magelang mau ke Jakarta. Tapi kita berhenti. Setiap waktu sholat kita berhenti. Setiap waktu sholat kita berhenti di rest area misalnya. Nah, ini boleh sholatnya dikosor saja. Misalnya waktu duhur kita berhenti di rest area, sholat duhur 2 rakaat dikosor. Kemudian nanti sore ya sholat asar berhenti lagi di rest area, sholat asar 2 rakaat. Ini boleh. Jadi nggak harus dijamak, itu enggak, ya. Boleh hanya dikosor saja, ya. Nggak harus digabungkan. Tuh. Jadi terserah, Allah itu mudah. Allah itu mau orang Islam mudah dalam mengerjakan sholat. Nah, ini tadi kalau kosor saja. Sekarang bagaimana kalau mau digabungkan antara jamak dan kosor? Ya, cara menjamak sekaligus mengkosor. Cara menjamak sekaligus mengkosor sholat adalah menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu sekaligus dipendekkan, sekaligus diringkas. Ya, hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat kosor. Sholat jamak kosor dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Ya, jadi boleh di awal, boleh di akhir. Caranya sama ya, seperti tadi ya. Sholat duhur dengan asar misalnya, ya, niat menjamak kosor sholat duhur dengan jamak takdim. Jadi kalau diucapkan kira-kira niatnya seperti ini. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat. Ingat nih, saya niat sholat duhur 2 rakaat digabung dengan sholat asar dengan jamak takdim. Dikosor. Nah, jadi harus disebutkan semua. Saya niat sholat duhur 2 rakaat dikosor. Digabung dengan sholat asar 2 rakaat juga dikosor. Jadi seperti itu. Jadi harus disebutkan niatnya yang lengkap. Ya. Kemudian sholat seperti biasa. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian salam, dan langsung berdiri lagi, berniat lagi sholat asar. Saya niat sholat asar jamak kosor dengan sholat duhur 2 rakaat. Lalu sholat asar 2 rakaat. Gitu ya. Kira-kira paham gak caranya kayak gini? Paham ya? Sudah pernah praktek belum? Pernah? Nah, kalau sudah pernah berarti sudah paham kira-kira ya. Nah, ini tadi niat. Niat itu nggak harus bahasa Arab. Ya, niat itu karena di dalam hati berarti nggak harus bahasa Arab. Kalau memang nggak hafal niatnya, boleh dibaca di dalam hati dengan bahasa apapun yang kita bisa. Ya. Nah, jadi ini kita lewat, nggak usah kita hafalkan niatnya. Ya. Yang penting diucapkan di dalam hati yang lengkap. Kalau mau jamak berarti bilang, aku niat sholat jamak duhur dan asar, misalnya seperti itu. Kalau mau sholat kosor berarti juga diucapkan, aku niat sholat duhur 2 rakaat dengan cara dikosor. Seperti itu ya, kira-kira. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia istilah-istilah. Kamus mini. Ada istilah-istilah di dalam pelajaran fikih ini yang harus tahu. Ada yang namanya mubah.
Mubah itu apa? Nih, mubah itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan, nggak ada efeknya apa-apa, nggak menimbulkan dosa, juga tidak mendatangkan pahala. Jadi biasa aja, itu pilihan. Ya, mubah itu pilihan. Seperti tadi sholat jamak atau sholat qasar. Ini pilihan. Ya, pilihan. Jadi boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Yang penting sholat itu wajib. Mau dilakukan dengan cara biasa atau dilakukan dengan cara jamak atau dengan qasar, itu pilihan. Yang penting sholat itu wajib. Ya. Nah, sama seperti makan. Makan itu juga mubah. Terserah mau makan nasi, mau makan mie, mau makan jagung, mau makan ubi, terserah, itu pilihan. Tidak ada efeknya apa-apa, ya. Nggak ada orang yang kalau makan nasi kemudian jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang makan ubi. Itu nggak ada seperti itu, ya. Ya, jadi mubah itu adalah perbuatan yang terserah manusia. Mau dilakukan boleh, mau ditinggalkan juga boleh. Nggak ada efeknya apa-apa. Itu mubah namanya, ya. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu jamak. Apa artinya jamak? Jamak artinya apa? Menggabungkan. Jamak artinya menggabungkan. Apa yang digabung maksudnya? Apa? Apa yang digabungkan? Sholatnya. Ya, kita kan lagi ngomongin sholat jamak. Ya, jadi jamak itu artinya menggabungkan. Yang dimaksud apa? Sholatnya yang digabung. Kemudian ada lagi istilah namanya qasar. Apa artinya qasar? Apa? Qasar artinya meringkas. Qasar artinya meringkas. Apa yang diringkas? Sholatnya, ya, diringkas. Yang bisa diringkas hanya sholat yang 4 rakaat saja. Terus, kemudian apalagi? Ada istilah jamak takdim. Jamak takdim. Artinya jamak yang didahulukan. Jadi misalnya apa jamak yang didahulukan? Sholat maghrib dan sholat isya dikerjakannya di waktu maghrib. Kemudian kalau jamak takhir itu adalah jamak yang diakhirkan. Berarti kalau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakannya di waktu isya, ya. Kemudian, nah ini hati-hati. Hati-hati, tidak semua sholat fardu itu bisa dijamak dan dikosor. Jadi sholat apa yang tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor? Ada satu sholat yang nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Sholat apa jadinya? Sholat apa? Sholat yang nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Pinter. Subuh saja. Subuh saja yang nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Ya, kalau maghrib masih bisa dijamak. Ya, kalau yang nggak bisa dua-duanya, nggak bisa jamak, nggak bisa kosor, itu hanya sholat subuh. Ya, hikmah. Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada muslim dan muslimah untuk tetap dapat menunaikan kewajiban sholat karena kondisinya darurat atau sedang perjalanan jauh. Nah, sekarang kita baca rangkuman.
Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, artinya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. 2. Jamak takdim artinya menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. 3. Jamak takhir artinya menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. 4. Sholat yang boleh dijamak adalah pasangan, ya. Sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau menjamak sholat itu harus dengan pasangannya, nggak boleh tukeran, nggak boleh tukeran. Misalnya asar dengan maghrib itu nggak boleh, ya. Jadi harus berpasangan, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, diingat-ingat ya ini ya. Nggak boleh sholat asar dengan sholat maghrib dijamak karena bukan pasangannya. Ya. Kemudian yang kelima, sholat yang tidak boleh dijamak yaitu sholat subuh dan sholat asar dengan maghrib. Nah tadi ya yang seperti yang Ustazah bilang, sholat asar dengan sholat maghrib itu nggak boleh dijamak karena apa? Karena bukan pasangannya. Ya, harus dipasangkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tuh. Kemudian sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, melakukan sholat fardu dengan cara meringkas. Dari yang awalnya 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, menjamak sekaligus mengqashar sholat adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu sekaligus diringkas. Jadi jamak qashar itu digabungkan dan diringkas. Ya, jamak qashar digabung dan diringkas. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Dari kemudahan yang diberikan Allah ini. Dari dibolehkannya jamak dan qashar. Hikmahnya apa? Allah itu menghendaki kemudahan. Ya, Allah itu menginginkan umat Islam itu mudah dalam beragama, dalam menjalankan kewajiban. Ya, dan Allah itu tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Ya, itu adalah hikmah dari disyariatkannya jamak dan qashar. Baik, cukup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan materi yang lain lagi ya.